apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Indri di pelajaran TIK hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang software pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas icon-icon atau tools yang terdapat pada tab menu insert. Ya, di tab menu insert ini ingat kita bisa menemukan 7 grup, dari grup page, tables, illustrations, links, header and footer, text, dan juga simbol. Nah, di dalam tab menu insert ini kalian sudah mengetahui masing-masing cara penggunaannya ataupun fungsi dari icon-icon yang terdapat di menu insert. Nah, Ibu harap kalian bisa mengingatnya dan bisa mempraktekannya di rumah. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke tab menu selanjutnya, yaitu tab menu page layout. Nah, page layout ini kita bisa menemukan 5 grup, ya. Ada grup themes, page setup, page background, paragraph, dan arrange. Pada grup themes di sini berfungsi untuk merubah tema, ya, atau tampilan dari kertas kerja kita. Nah, icon themes ini berfungsi untuk merubah tema. Kalau yang colors ini berfungsi untuk merubah warnanya. Kalau fonts berfungsi untuk mengubah hurufnya, ya, atau model hurufnya. Kemudian efek ini berfungsi untuk memberikan efek terhadap tampilan lembar kerja Microsoft Word 2007 kita. Nah, cara penggunaannya sama seperti yang sebelumnya, tinggal diklik aja kemudian pilih yang mana yang kita inginkan. Nah, Ibu tidak akan terlalu menjelaskan tab grup themes ini, ya. Kamu bisa mengeksplorasinya sendiri di rumah. Yang perlu Ibu jelaskan adalah grup page setup. Nah, di dalam grup page setup ini kita bisa menemukan beberapa icon. Yang pertama ada icon margins. Nah, di kelas 7 kemarin sudah Ibu jelaskan juga kepada kamu, ketika kita ingin memulai atau ketika kita ingin membuat sebuah dokumen di Microsoft Word, yang pertama kali kita atur adalah margins. Nah, apakah masih ingat apa itu margins? Ya, margins itu merupakan batas tepi kertas dengan dokumen kita, ya, dengan teks yang ada di dokumen kita. Nah, jadi margins itu ada margins top atas, left kiri, right kanan, dan juga bottom bawah, ya. Jadi ada 4 batas yang bisa kita atur. Nah, caranya kita klik aja margins. Di sini ada beberapa pengaturan ukuran-ukuran margin yang telah diberikan secara default. Kita bisa memilih, atau kalau misalnya ukuran margin yang kita inginkan tidak ada pada pilihan ini, kita bisa mengaturnya dengan mengklik custom margins, ya. Nah, di sini Ibu coba buka teks kita. Nah, ini misalnya dokumen tentang virus corona lagi, ya. Nah, awalnya seperti ini. Apabila kita merubah margins, misal kita pilih ini, nah, akan berubah jaraknya, kan? Atau secara manual kita custom marginnya, ya. Ini misalnya kita ganti top, ingat top itu atas. Nah, misal kita ganti semuanya menjadi 2, dan teks kita baik itu atas, bawah, kiri ataupun kanan itu 2 cm. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, itu tadi penjelasan Ibu tentang margins. Selanjutnya ada icon orientation. Nah, orientation ini berfungsi untuk kita memilih bentuk dokumen kita atau bentuk teks kita, portrait atau landscape, ya. Bisa dipahami bedanya, ya. Kalau portrait dia tegak secara vertikal, kalau landscape dia mendatar secara horizontal. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mempunyai dokumen? Dokumennya terdiri dari 3
terdiri dari 5 halaman nih, seperti ini ya. Contohnya ada 5 halaman. Nah, tetapi pada dokumen atau pada halaman yang kedua ataupun 3, kita menginginkan modelnya itu landscape. Nah, jadi artinya pada halaman 1 kita menggunakan model portrait. Halaman 2, 3 kita ingin landscape. Bagaimana cara menggunakannya, mengaturnya? Nah, seperti ini. Jadi arahkan dulu kursor pada awal halaman yang ingin kita jadikan landscape. Nah, kemudian ini ya, page setup. Kemudian kalian lihat di bawahnya, kanan bawah itu ada tanda panah. Nah, itu kamu klik. Oke. Kemudian di sini ada orientation ya. Ini tadi margin yang sudah kita atur 2. Kemudian di bawah ini ada orientation. Nah, kita pilih landscape. Oke. Kalau kita memilih landscape ini, kemudian kita okekan, tentu yang akan terjadi adalah semuanya landscape. Nah, tapi tadi kita mau hanya halaman kedua dan 3 saja kan. Oke, jadi caranya landscape. Di bagian bawah sini ada apply to. Nah, kamu pilih this point forward. Artinya model atau orientasi landscape akan dibuat pada bagian atau section this point forward. Nah, ini ya. Halaman kedua dan seterusnya akan menjadi landscape. Sementara halaman 1 kita tetap portrait. Nah, kemudian kalau halaman keempatnya kita ingin portrait lagi. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya. Klik tanda panah pada sebelah kanan pada group page setup. Nih. Pilih portrait, apply to-nya pilih this point forward lagi. Nah, sehingga halaman ketiga dan selanjutnya akan orientasi kertasnya menjadi portrait ya. Jadi kita perkecil supaya kelihatan. Ini ya, halaman 1 portrait, halaman 2 landscape, halaman 3 landscape lagi, 4 portrait dan 5 portrait lagi. Nah, itu tadi cara mengganti orientasi kertas kita dalam satu dokumen apabila kita menginginkan 2 jenis orientasi. Nah, selanjutnya ada size. Nah, size ini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas kita. Nah, di sini secara default ketika kita mengklik icon size akan muncul beberapa ukuran-ukuran kertas. Nah, kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Tetapi apabila kita menggunakan kertas yang ukurannya tidak ada di sini. Nah, kita bisa mengcustom. Kita bisa membuat ukurannya sendiri. Seperti contohnya kertas HVS F4 ya, yang sering kita gunakan kalau kalian mengerjakan tugas membuat makalah, kemudian makalahnya di print. Nah, biasanya guru akan meminta kalian memprintnya di atas kertas F4. Nah, F4 itu ukuran kertasnya di sini kita bisa ganti ya. Kita ulangi tadi, klik size, kemudian paling bawah more paper size. Nah, di sini kalau kertas F4 tingginya itu kita ganti jadi 33 ya. Tingginya kita ganti menjadi 33 ya. Nah, ini tadi karena landscape modelnya jadi terbalik, widthnya jadi ini ya. Ini 33. Oke. Ini kalau yang portrait size-nya ini ya, tinggi, height tinggi, width lebar. Ini kita ganti 33 cm. Nah, ini adalah ukuran kertas F4 ya. F4 dan A4 itu berbeda. Kalau F4 lebih panjang, kalau A4 itu lebih pendek. Nah, biasa di sekolah kita melihat 2 jenis kertas itu ya. Oke. Nah, itu tadi tentang size. Lalu kolom. Nah, kolom ini berfungsi untuk membuat
dokumen kita, teks kita terdiri dari beberapa kolom ya. Bisa kita atur. Cara penggunaannya, kamu blok teks yang ingin kamu jadikan berkolom-kolom, model kolom ya. Contoh ini halaman 1. Kita buat modelnya kolom 3. Nah, akan menjadi seperti ini, atau kolom 2 jadi seperti ini. Nah, itu tadi biasa kita menemukan kolom ini, penggunaan fasilitas kolom ini di koran ya. Biasa kalau kita membaca koran, teksnya modelnya seperti ini. Nah, itu cara membuatnya adalah dari icon kolom ini. Nah, selanjutnya ada icon bricks. Nah, bricks ini kita sudah pernah pelajari di tab insert ya. Masih ingat kan, ada menu pada group page ada icon page brick. Nah, di page layout kita juga menemukan icon bricks. Nah, tapi bricks yang terdapat di page layout ini lebih banyak ya jenisnya. Nah, jadi ingat, bricks itu fungsinya untuk mengatur jarak senggang antar baris kalimat dan paragraf. Nah, di sini model-modelnya kamu bisa explore nanti bedanya apa, kolom, text wrapping, next page, continuous, even page, dan odd page. Kamu bisa explore nanti apa sih perbedaan dari bricks ini. Nah, itu tadi tentang bricks. Selanjutnya ada icon line numbers. Nah, line numbers ini berfungsi untuk memberikan number pada setiap baris ya. Nah, caranya klik arahkan kursor dulu, kemudian klik line numbers. Nah, pilih continuous. Nah, jadi setiap baris akan muncul nomor secara berurut. Nah, jadi dengan line numbers ini kita bisa mengetahui teks yang kita punya itu terdiri dari berapa baris sih. Nah, contohnya ini ya, kita mempunyai 65 baris. Nah, itu tadi tentang line numbers. Kemudian icon selanjutnya ada icon hyphenation. Nah, hyphenation ini berfungsi untuk memberikan garis penghubung ya, garis penghubung. Nah, caranya bisa otomatis ataupun manual. Nah, itu tadi penjelasan tentang icon-icon yang terdapat pada grup page setup, tab menu page layout. Nah, selanjutnya kita beralih ke grup page background. Nah, di dalam tag page di dalam grup page background ini kita bisa menemukan tiga icon ya, icon watermark, page color, dan page borders. Nah, mungkin kamu sudah pernah menggunakan ketiga icon ini. Nah, jadi ibu ulangi ya. Icon watermark ini fungsinya untuk memberikan watermark ya, watermark ke dalam dokumen kita. Watermark itu apa sih? Nah, watermark itu bisa berupa tulisan ataupun bisa berupa gambar, tetapi warnanya atau bentuknya itu lebih samar ya, atau bisa juga kita menyebut watermark ini sebagai sebagai background dari teks dokumen kita ya. Jadi caranya kamu klik aja watermark, bisa memilih model kalau mau tulisan, atau bisa kita custom kalau ingin membuat watermarknya berupa gambar. Nih, pilih yang picture watermark, kemudian dipilih gambar yang mana yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi setiap dokumen akan muncul watermarknya atau latar belakangnya. Nah, kemudian page color. Nah, page color ini berfungsi untuk membuat warna pada dokumen kita ya. Bisa pilih warnanya. Kalau page border itu berfungsi untuk membuat garis atau gambar-gambar di pinggiran kertas kerja kita. Bisa model garis atau bisa model gambar. Nah, ini ya, bisa kita pilih.
Kemudian width-nya, lebar gambarnya, besarnya kita bisa atur, bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan. Nah, itu tadi tentang page background. Nah, selanjutnya untuk yang paragraph dan arrange, Ibu tidak akan menjelaskannya terlalu rinci ya. Nanti Ibu akan mengirimkan kepada kamu catatannya yang berisi tentang fungsi dari indent, spacing, sampai ke rotate. Nah, untuk yang bagian atau grup paragraph dan arrange ini jarang kita gunakan. Nah, nanti kita akan mengetahui pada praktek-praktek langsung ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita sudah mulai praktek ya. Kita akan mencoba membuat beberapa karya seperti membuat poster, undangan, brosur atau lain-lain. Kita praktekkan membuat karya-karya dengan Microsoft Word. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita akan praktek ya menggunakan Microsoft Word untuk membuat beberapa karya. Nah, Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan Ibu hari ini tentang tab menu page layout. Ya, sekian. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, tapi kamu harus tetap semangat belajarnya ya demi meraih cita-cita kamu di masa depan. Jangan malas ya, kalau guru memberikan tugas, segera dikerjakan. Jangan menunda-nunda, nanti kalau kamu nunda-nunda, tugasnya akan semakin menumpuk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo